Sahabat tani, ini dia cuplikan video tanaman timun kerdil 4 hari yang lalu sebelum kita sulap menjadi subur. Nah, dan ini adalah video sekarang setelah kita lakukan perawatan khusus. Timun ini kembali hijau, batangnya kembali membesar, kemudian tunas airnya sudah mulai bermunculan ya sahabat. Bisa sahabat saksikan, tanaman timunnya sekarang sudah sangat subur ya. Tunas-tunas airnya juga sudah keluar, dan tentu trik yang saya lakukan waktu itu berhasil sahabat ya. Ini tanaman sebelum kita lakukan apa-apa, dia waktu itu kerdil, kuning, dan bahkan sudah tidak memungkinkan tumbuh lagi ke atas. Nah, ini tanaman yang sekarang, dan hari ini sahabat saya akan melakukan penyemprotan untuk tanaman timun ini. Kita akan menyemprot dengan beberapa bahan seperti fungisida, insektisida, dan juga kita juga tidak lupa akan memberikan nutrisi buat supaya timun ini lebih subur lagi sahabat. Simak terus videonya, jangan di skip sahabat ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya dapat terus notifikasi tentang perawatan tanaman timun ini sahabat ya. Baik sahabat, kita langsung saja ke pencampuran pestisidanya. Sahabat tani semua, di sini saya akan menggunakan beberapa pestisida yang sangat cocok untuk timun. Sini ada untuk pencegahan ulat, ada danke dengan bahan aktif metomil sahabat. Ini bahan aktifnya metomil ya, sangat cocok untuk tanaman timun. Kemudian kita punya apidor dengan bahan aktif imidacloropid untuk pencegahan kutu kebul, wereng, dan hama-hama terbang lainnya. Kemudian ada amistartop. Amistartop ini bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole. Kemudian di sini ada ziplo dengan bahan aktif ziram. Jika di tempat sahabat tani semua tidak ada ziplo, bisa menggunakan juga mancozeb, ditaneb atau ditan 45 juga boleh, atau juga antrakol boleh. Terakhir ini nutrisinya andalan kita ya sahabat. Ini ada gandasil daun. Gandasil daun ini mengandung nitrogen, fosfat, kalium, dan juga beberapa vitamin B1, B2, B3. Jadi sangat lengkap sahabat gandasil ini. Kemudian kita lanjut ke proses pencampuran sahabat ya. Di sini kita sudah siapkan ember 20 liter sahabat. Ember 20 liter ini kita akan melarutkan semua pestisida dan juga nutrisi di ember 20 liter ini. Pertama-tama kita akan melarutkan pupuk gandasil dulu sahabat ya. Kita akan mencoba melarutkan pupuk gandasil sekitar 2 sendok makan atau sekitar 30 gram sahabat. Gandasil ini sangat cocok untuk tanaman di fase vegetatif sebenarnya sahabat. Nah, ini kita sudah larutkan sekitar 2 sendok makan, lalu kita aduk ya supaya tercampur rata dengan air. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini, dibantu subscribe-nya ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah kita memasukkan gandasil daun atau gandasil hijau, kita tambahkan sekitar 2 sendok juga obat tepung. Kalau saya sekarang pakainya ziplo, fungisida tepung,
yang berbahan aktif ziram. Kalian bisa menggantinya dengan mancozeb ya, boleh mancozeb biru ataupun mancozeb kuning. Ini untuk pencegahan hama totol daun ya. Nah, ini bahan aktif ziram ini seperti ini, hampir mirip dengan chlorothalonil ya. Baik, kita aduk. Nah, setelah semuanya tercampur, gandasil dan juga fungisida tepung, kita coba masukkan selanjutnya imidacloropid Apidor. Apidor ini cara kerjanya sistemik sahabat ya, jadi diserap oleh sel tanaman, dan ini untuk pencegahan kutu kebul atau kutu putih yang suka ada di bawah daun tanaman timun. Selanjutnya kita kasih insektisida Danke. Insektisida Danke cukup 1 sendok makan saja ya, untuk pencegahan hama ulat sahabat. Untuk 20 liter air ini sahabat ya. Nanti sahabat lihat cara penyemprotannya ya. Dan ini yang terakhir, Amistartop. Amistartop untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit embun bulu sahabat. Embun bulu seperti totol-totol kuning di daun-daun tua sahabat ya. Amistartop ini sangat ampuh untuk penyembuhan penyakit embun bulu. Nah sahabat, jika semuanya sudah tercampur, pestisida, insektisida, fungisida sama nutrisinya sudah kita campur semua. Kemudian kita tambahkan lagi air sampai penuh sahabat ya. Kita tambahkan airnya sampai penuh. Jika yang sudah menonton video yang kemarin pasti tahu gimana kondisi tanaman timun sebelum kita lakukan perawatan kemarin, dan cara perawatannya ada di video yang kemarin sahabat ya. Ada video di perawatan timun kerdia. Baik sahabat, kita langsung saja masukkan ke tangki sprayernya. Nah ini sahabat, cara penyemprotannya kita semprot dari bawah daun sampai ke atas daun seperti ini. Kalau kita menyemprot dengan menggunakan nutrisi dan juga insektisida atau akarisida, kita wajib menyemprot daun bawahnya sahabat ya. Karena apa? Karena biasanya hama itu berlindung di daun bagian bawah, kemudian nutrisi juga akan masuk diserap oleh daun bagian bawah. Kenapa diserap oleh daun bagian bawah? Karena menurut penelitian stomata banyaknya ada di daun paling bawah sahabat, di daun bagian bawah. Jadi kita semprotnya harus wajib merata di bagian bawah. Nah itu dia sahabat, cara saya menyemprot tanaman timun untuk mencegah penyakit, untuk mencegah hama, dan juga untuk memberikan nutrisi supaya subur. Itu bahan-bahannya, dan saya melakukannya rutin seminggu sekali sahabat ya. Kemarin setelah kita pruning dan juga topping pucuk, kita belum semprot, dan baru hari ini kita semprot. Tapi alhamdulillah sahabat ya, timunnya sudah berkembang dengan baik dan sudah kelihatan daunnya sudah sangat hijau, bakal buahnya juga sehat, kemudian tunas airnya juga subur.
dan sekarang saya semprot lagi supaya semakin subur. Nanti saya akan lakukan pengocoran di hari kedua besok ya. Besok saya akan melakukan pengocoran dan pupuk kocornya apa saja. Sahabat jangan lupa subscribe channel ini supaya dapat notifikasi ketika saya melakukan kegiatan di kebun lagi sahabat ya. Baik sahabat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.